Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsela Yusmar dari kelas 12 nomor urut absen 14, asal sekolah UPT SMA Negeri 1 Bone. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sumber sejarah, arti penting sumber sejarah, jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk dan sifatnya, dan langkah-langkah penelitian sejarah. Untuk melihat penjelasan saya, simak video berikut ini ya. Pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi peristiwa masa lalu dan berguna untuk penelitian sosial. Sumber ini dapat berupa benda fisik, tulisan, lisan maupun rekaman audiovisual yang ditinggalkan oleh manusia dan berkaitan dengan aktivitas sosial. Arti penting sumber sejarah adalah untuk merekonstruksi masa lalu dengan akurat dan menjadi dasar penulisan sejarah yang ilmiah. Sejarah memungkinkan kita untuk memahami peristiwa lampau secara langsung dari saksi bukti fisik sehingga membantu membentuk identitas bangsa, pendidikan, dan memberikan inspirasi untuk masa depan. Jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Sumber primer diberikan oleh pelaku atau saksi langsung dari peristiwa sejarah. Sumber sekunder dibuat langsung oleh seseorang yang tidak terlibat dengan peristiwa. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber tulisan berupa catatan atau tulisan seperti prasasti, naskah kuno, piagam atau surat kabar. Sumber lisan berupa keterangan langsung dari pelaku atau saksi peristiwa yang diceritakan secara lisan. Sumber benda merupakan benda-benda peninggalan sejarah seperti candi, keris, dan alat-alat rumah tangga kuno. Dan yang terakhir, sumber rekaman. Sumber rekaman berupa rekaman audiovisual. Langkah penelitian sejarah. Penentuan topik, tahap awal di mana peneliti memilih dan merumuskan masalah atau suatu peristiwa sejarah yang akan dikaji. Topik ini harus memiliki nilai penting, unik, dan yang terpenting ketersediaan sumber daya agar penelitian dapat dilaksanakan. Yang kedua, heuristik. Pengumpulan sumber, tahap pencarian dan pengumpulan semua data dan sumber sejarah yang relevan yang sesuai dengan topik. Sumber ini bisa berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer contohnya dokumen asli, arsip, dan wawancara pelaku. Sumber sekunder contohnya tulisan, buku, atau jurnal. Yang ketiga, verifikasi atau kritik sejarah. Tahap ini merupakan pengujian terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk diuji keaslian atau kredibilitasnya. Tahap ini ada dua kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal yaitu menguji keaslian fisik. Dan kritik eksternal yaitu menguji isi kredibilitas. Yang keempat, interpretasi atau penafsiran. Interpretasi adalah menafsirkan fakta-fakta yang terpisah kemudian dirangkai dan dihubungkan secara logis dan harmonis untuk membangun rekonstruksi atau narasi sejarah yang utuh dan masuk akal. Dan yang kelima, historiografi atau penulisan sejarah. Proses penulisan atau penyampaian hasil penelitian sumber sejarah dalam karya tulis seperti misalnya skripsi, buku, atau artikel ilmiah. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.